Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Arif Ramadan dan di sebelah saya, teman saya, Nadia Cahaya Setiawan. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjadi MC kalian yang membina kegiatan literasi ini. Dengar-dengar hari ini yang literasi kelas 9E ya? Wah, iya. Ternyata sekarang yang kebagian tampil tuh kelas 9E ya, Arif. Kira-kira kelas 9E bakal nampilin apa sih hari ini? Kalau yang aku dengar dari temanku sih, hari ini mau ceritain tentang Nyi Roro Kidul. Wah, tentang Nyi Roro Kidul ya? Aku udah gak sabar banget loh nonton penampilan dari kelas 9E ini. Iya, aku juga udah penasaran banget. Yuk, langsung kita saksikan aja. Pada kelas 9E, silakan untuk menuju tempat. Main ready taruh lo biar Sini Jidan. Kan? Blognya pakai akun saya loh, biar Ya udah kamu saya kirim nih videonya tuh. Ya. Ceritanya apaan nih? Hah? Prabu Budiwangi atau biasa dikenal Prabu Siliwangi ke-6. Sang Prabu memiliki kegemaran berburu hewan di hutan. Kegiatan tersebut biasa dia lakukan seorang diri dengan bersenjatakan busur dan anak panah tanpa pengawalan prajurit istana. Suatu hari saat sedang berburu, tanpa sadar sang Prabu telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh karena keasikan mengejar hewan buruan. Akhirnya sang Prabu pun tersesat di hutan tersebut. Aneh sekali hutan ini. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan keluar. Apakah aku sudah tersesat? Prabu Siliwangi merasa putus asa dengan keadaannya. Akhirnya, sang Prabu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dari kejauhan, terlihat samar sosok seorang wanita cantik dan jelita. Sang Prabu merasa lega, kemudian dia mendekat dan menyapa wanita tersebut.
Sepertinya saya tersesat di hutan ini. Apakah Anda bersedia membantu saya? Oh, ada seseorang yang tersesat rupanya. Bagaimana bisa Tuan masuk dan tersesat di tengah hutan seperti ini? Saya terlalu asik mengejar hewan buruan sampai tidak memperhatikan arah. Apakah Anda bersedia menunjukkan jalan keluar dari hutan ini? Baik, Tuan. Saya bersedia membantu, akan tetapi ada syarat yang harus Tuan penuhi. Apakah syarat itu? Selama ini saya hidup sendirian. Tinggallah bersamaku untuk beberapa waktu, maka akan aku tunjukkan jalan keluar. Prabu Siliwangi merasa tidak keberatan dengan syarat yang diajukan. Diajaklah sang Prabu pulang ke rumah wanita tersebut. Inikah tempat tinggalmu? Siapakah engkau itu sebenarnya? Wanita itu tidak menjawab pertanyaan sang Prabu. Dia hanya tersenyum dan mempersilahkan masuk. Berjalannya waktu, Prabu Siliwangi akhirnya jatuh cinta pada wanita itu dan memutuskan untuk menikahinya. Tanpa disadari, sang Prabu telah tinggal terlalu lama di tempat itu. Dia merasa sudah saatnya ia kembali memimpin kerajaannya di Pajajaran. Prabu Siliwangi kemudian meminta izin kepada istrinya. Sang istri mengizinkannya dan berpesan untuk selalu menjaga kesehatan serta sesekali kembali ke hutan untuk sekedar menengoknya. Prabu Siliwangi berjanji jika ia kembali berburu, dia akan mampir untuk menemuinya. Kemudian sang istri mengutus prajuritnya untuk mengantarkan keluar dari hutan. Sesampainya di kerajaan, semua orang terkejut bercampur haru menyambut kedatangan Prabu Siliwangi. Mereka mengira bahwa selama ini rajanya telah meninggal dan tidak akan pernah kembali. Waktu berlalu begitu saja. Prabu Siliwangi kini tengah disibukkan dengan pekerjaan yang menumpuk akibat kepergiannya. Ia pun melupakan istrinya yang tinggal di tengah hutan itu. Suatu malam, ketika sang Prabu tengah tertidur pulas, dia samar mendengar suara tangisan bayi. Dia terbangun dan bergegas mencari asal suara tangisan tersebut. Ketika sang Prabu membuka pintu istana, dia terkejut tampak di hadapannya bayi kecil yang sedang menangis. Prabu merasa bingung pada bayi itu, kemudian menggendongnya bermaksud menyerahkan kepada dayang istana. Tiba-tiba muncul sinar terang menyilaukan mata di hadapannya. Di balik sinar tersebut muncullah sosok wanita yang tidak asing bagi sang Prabu. Dia adalah istri yang tinggal di dalam hutan. Sang istri mengatakan bahwa bayi itu adalah anak mereka dan meminta sang Prabu untuk merawatnya selayaknya manusia. Belum sempat bertanya banyak kepada istrinya, dalam sekejap sang istri telah menghilang. Prabu Siliwangi kemudian membawa bayi tersebut masuk dan memberikan nama, yaitu Putri Kadita. Putri Kadita kini tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi pekerti baik.
Namun ada kalanya saat melihat kecantikan putrinya, Prabu Siliwangi teringat akan sosok sang istri. Sudah berkali-kali ia mencoba mencari keberadaan istrinya ke dalam hutan, namun hasilnya sia-sia. Berjalannya waktu, Prabu Siliwangi mulai mengkhawatirkan akan kerajaannya. Dia tidak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Putriku, ayah ingin meminta persetujuanmu untuk menikah lagi, agar mendapatkan putra sehingga bisa meneruskan tahta kerajaan ini. Baiklah ayahanda, jika itu kehendak ayahanda dan demi kebaikan negeri ini, tentu aku menyetujuinya. Tidak lama kemudian, Prabu Siliwangi pun menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Beberapa bulan berlalu, terdengar kabar bahwa Dewi Mutiara mengandung seorang bayi laki-laki. Kabar ini disambut sukacita oleh Prabu dan Putri Kadita serta seluruh rakyat Pajajaran. Namun di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Kakanda, aku ingin setiap hari makan makanan mewah, seperti saat jamuan istana. Baiklah istriku, sabar, akan kuperintahkan juru masak istana untuk segera menyiapkannya. Pada awalnya, Prabu Siliwangi memenuhi semua permintaan istrinya itu. Namun, permintaan Dewi Mutiara semakin hari semakin aneh. Kakanda, demi kelancaran kehamilanku, aku ada permintaan. Aku ingin Putri Kadita pergi dari istana kita. Dinda, tentu saja aku tidak bisa memenuhi hal itu. Dia itu putri sematawayangku yang kubesarkan dari kecil. Tentu tak tega aku menyuruhnya untuk keluar dari istana ini. Mendengar penolakan tersebut, Dewi Mutiara merasa kecewa, kesal, dan sangat marah. Dia menganggap selama Putri Kadita berada di istana, kasih sayang sang Prabu akan selalu terbagi menjadi dua. Dewi Mutiara mencari cara untuk menyingkirkan sang putri. Dia pun pergi menemui dukun sakti. Dia rela membayar mahal asalkan bisa membuat Putri Kadita terusir dari istana. Suatu malam, sang Putri Kadita sedang tertidur. Muncul asap tebal berbau busuk menyelimuti tubuhnya. Namun anehnya, sang putri tidak merasakannya. Pagi harinya, seluruh tubuh Putri Kadita berubah menyeramkan. Sang putri terkejut dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Prabu Siliwangi dengan sigap memanggil tabib untuk mengobati sang putri. Seluruh tabib dari berbagai penjuru negeri telah didatangkan, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Pada saat itulah Dewi Mutiara menyampaikan niat jahat. Kakanda, alangkah baiknya kita Putri Kadita diasingkan dari kerajaan, karena sekarang sudah tidak ada satupun tabib yang mampu menyembuhkannya. Bisa saja penyakit itu menyebar dan keluar ke calon Kadita serta rakyat. Pertimbangkanlah hal ini dengan badan. Prabu Siliwangi mulai terhasut oleh pikiran jahat Dewi Mutiara. Dengan
Dengan berat hati, Prabu merelakan putrinya itu keluar dari istana. Jagalah dirimu baik-baik, Putri. Maafkanlah ayahku. Tidak takut melakukan apa-apa untukmu. Tidak apa-apa ya, aku pasti akan baik-baik saja. Akhirnya, Putri Kadita meninggalkan istana kerajaan. Putri Kadita pergi menuju hutan untuk bertapa dengan tujuan segera diberikan kesembuhan dari penyakit yang dia derita. Di tengah bertamanya, sang putri mendapatkan pesan dari seseorang. Pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan. Putri Kadita bingung dengan jawaban tersebut. Dia bertanya siapakah orang itu. Aku adalah ibumu, wahai anakku. Kelak kau akan bertemu denganku. Sekarang, pergilah terlebih dahulu ke pantai selatan. Putri Kadita yakin dengan pesan yang dia terima. Dia pun segera pergi ke pantai selatan. Berhari-hari dia berjalan menuju pantai selatan. Panas, hujan bukan menghalang bagi sang putri agar segera sampai di tempat yang dia tuju. Sesampainya di pantai selatan, Putri Kadita bingung dengan apa yang harus dia lakukan karena pesan dari sang ibu hanyalah menuntunnya untuk pergi ke tempat itu. Putri Kadita hanya diam bertegun melihat deburan ombak besar khas laut selatan. Di tengah lamunannya, suara sang ibu terdengar kembali. Masuklah ke dalam laut dan menyatulah dengan alam sekitarnya. Menyatulah dengan alam sekitarnya. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Putri Kadita segera melompat ke dalam laut. Wah, Arif, ternyata penampilan dari kelas 9E tadi sangat menarik banget ya. Selain penampilan dan alurnya sangat menarik, ternyata teman-teman kelas 9E tuh sangat mendalami peran. Iya, keren banget. Kalau bisa aku pengen nonton lagi deh. Iya betul, rasanya aku pengen ngulang nonton 2 kali nih penampilan dari kelas 9E. Sayangnya waktu nggak bisa diulang. Yuk kita masuk aja ke sesi pertanyaan. Wah, emangnya ada pertanyaan apa sih, Arif? Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan mudah, lumayan susah, dan pertanyaan susah. Kira-kira pertanyaan dari Arif ini berhadiah nggak sih? Berhadiah dong. Wah, aku makin penasaran aja nih sama pertanyaan-pertanyaan dari Kak Arif. Gimana kalau kita langsung masuk ke sesi pertanyaan? Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Cerita tadi itu menceritakan tentang apa sih? Ayo teman-teman, kalau ada yang bisa jawab nanti dapat hadiah loh dari Kak Arif. Bos. Boleh. Udah jawab aja kamu.
Nama dan kelas? Saya Muhammad Anas dari kelas 9B. Jawab ya. Ya, jawabannya apa, Bang? Ya, nyeritain apa? Ya, ceritanya nyeritain Nyi Roro Kidul yang awalnya ditemuin sama si Babang Prabu Silituangi nama Reski, terus ujung-ujungnya nanti si Nyi Roro Kidulnya tuh bergabung sama laut terus jadi ubur-ubur. Oke, betul. Yaudah, aku kasih aja ya hadiahnya. Wah, ternyata Kak Anas dari kelas 9B ini sangat memperhatikan penampilan dari kelas 9E ya. Tolong tepuk tangannya dong teman-teman buat Kak Anas. Salah jawabannya. Kalau gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada yang tahu gak sih siapa yang memerankan Nyi Roro Kidul? Waduh, siapa ya yang tadi memerankan peran Nyi Roro Kidul? Kalau ada yang tahu boleh jawab langsung ke depan ya, nanti dapat hadiah lagi kok. Nama dan kelasnya dong kak. Nama saya Gusti Aulia dari kelas 9A. Jawabannya apa kak? Yang memerankan Nyi Roro Kidul itu ada Kela Yasmin dari 9E. Ya, salah. Silakan balik. Sayang banget ya Kak Aulia dari kelas 9E. Oh, nih ada lagi nih. Jawabannya. Siapa, Bang? Fatur dari kelas 9C. Jawabannya? Firfiliani. Tapi masih tahunya bukan yang Firfiliani. Oke, benar. Wah Kak Fatur ternyata bisa menjawab pertanyaannya nih. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Fatur. Kak Arif, pertanyaan kita udah habis ya? Enggak dong, masih ada satu lagi. Wah, pertanyaannya apa tuh Kak? Di sini ada yang bisa ceritain nggak? Cerita tadi dari awal sampai akhir. Duh, kayaknya pertanyaannya susah banget ya. Oh, udah ada yang mau jawab nih. yang jawab. Kamu emang manusia bangga aku, Fatur. Hah? Kamu namanya siapa dan dari kelas berapa? Nama aku Devin Renata dari kelas 8C. Nggak boleh kayak gitu. Dia mah ya. Nyi Roro Kidul diawali dengan Prabu yang sedang berjalan dengan kuda. Ia tersesat, tidak bisa menemui jalan keluar, dan ia istirahat sejenak. Dari jauh, ia melihat wanita cantik. Ia menyamperinya dan berkata, "Saya tersesat. Bisakah Anda bersedia membantuku?" Kelas abangku. Tahu nggak sih? Abangku. Iya, punya abang. Wanita itu menjawab, "Saya ingin membantu Anda, tapi ada syarat untuk menemaniku." Saat sampai di rumahnya, ia bertanya, "Siapakah Anda sebenarnya?" Wanita itu terdiam. Prabu jatuh cinta dan menikahinya. Ia pun sadar bahwa ia berada di sana terlalu lama. Ia pun ingin pergi.
Saat sampai di kerajaan, semua orang terkejut oleh kedatangannya. Suatu malam, saat ia tertidur, ia mendengar suara tangisan dari depan pintu. Saat ia buka, ada bayi, dan ia pun menggendong bayi itu. Ternyata dari jauh ada wanita yang tepuk tangan dulu dong buat Devi dari kelas 8C. Ternyata dia keren banget ya, bisa tahu alurnya penampilan dari kelas 9E. Hadiahnya apa nih Karin? Harus banget. Gue banget. Dengan pertanyaan tadi, selesai sudah kegiatan literasi hari ini. Kami dari kelas 9E meminta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirnya dari berapa? Oke, alhamdulillah hari ini kegiatan literasinya sudah selesai. Minggu depan kita libur ya anak-anak. Ya, minggu depannya lagi setelah pemilu yang akan maju adalah kelas 9F. Mana kelas 9F? Tanda tangannya. Ya, kalian gilirannya tanggal 15 Februari ya. 15 Februari setelah pemilu ya, Bu? Yes, betul. Setelah pemilu. Ada banyak topik yang bisa disampaikan nih ya, kalau mereka punya banyak ide. Terutama habis pesta demokrasi, kelas 9F tuh harus lebih bagus lagi ya Bu, harusnya, karena kelas yang terakhir. Iya, betul ya. Yang terakhir. Oke, terima kasih anak-anak karena telah mendengarkan dan menyimak kegiatan literasi hari ini. Dan kalian akan dikembalikan ke kelas masing-masing karena kita akan memulai jam pelajaran pertama. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pali, maaf. Mohon apa? Minta tolong untuk cek ya, biar nggak lama karena akses masuknya cuma satu pintu ya, dalam pintu sebelah sana semua belakang meja piket kelas 7A B C bangun langsung ke sebelah sana. 7A B C bangun, naik, nggak usah salaman lagi sama bapak ibu guru, lama nanti langsung naik aja. Pada cepat naiknya kak. Biarin orang biar panjang durasi. Kamu 70 tahun. 8F I E bangun kelas 11. Ada yang bengong, Ya langsung jalan.
gimana? Oh, storytelling. Oh. Jadi tadi aku maju kan pas literasi mau jawab pertanyaan. Terus itu jawaban dari Pisa. Katanya yang jawab itu namanya Kelayasin. Gak taunya itu Firtian. Tapi malunya seumur hidup. Oke mas. Malunya seumur hidup. Tapi nggak apa-apa, bagus. Beranian. F 9E 9D bangun. Hari ini tadi ceritanya tentang apa? Tentang Prabu Siliwangi. Wih, ceritain dong. Ceritanya Prabu Siliwangi itu lagi healing tuh. Syutan. Cakep tuh. Siluman gitu ya. Belum selesai. Belum selesai itu mama. Siap. Ya, udah saksi. Ceritakan tadi Prabu. Akan bocah. Terima kasih simpati empatinya. Ini video nggak sih? Iya. Kalau di gue kesel udah sih guys, apa kan? Anjing jadi mengagal. Ini dong. Anjing. Ya, kalau acara Gemoy. Ih, lucu banget. Ih, makan nasi lucu kayak kayang. Nih, gini nih. Gini nih. Keren banget anjing ini. Ada mah mau nyebutan juga. Dan naik dan, Jidan. Ayo di foto ya. Jidan. Mau ikut. Sini. Hei. Latihan apa ceritanya? Kita lagi ekstrakurikuler biasa guys, latihan biasa aja sambil ngobrol-ngobrol santai mempererat persahabatan dan persaudaraan. Oke, lanjut. Mau jadi apa selanjutnya? Putri, ada KPM habis. Oke, lanjut.
datang pelatihnya. Datang dong. Datang sih, tapi Bang Agun sih, muka saya simetris kan di situ. Iya lah. Ya udah, pokoknya di sini tuh lagi ada banyak anak baru, jadi itu saya suka. Terus joget sih. Joget. Apa? Nggak boleh. Pokoknya ya udah lah ya. Semoga yang baru join PMR betah-betah aja di sini. Amin. Ayo kita aja sekarang. Joget kita sebagai apa nih joget kita? Di zoom. Coba malah. Kamu biar Makanya saya di mana-mana.